Assalamualaikum kawan Citas, berjumpa lagi di podcast Citas, menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Saya Alif, hari ini akan menemani kawan Citas pada episode yang membahas semarak kemerdekaan di madrasah kita. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu salah satu alumni madrasah kita yang tahun ini terpilih menjadi paskibraka di tingkat kabupaten. Yuk langsung kita sapa. Assalamualaikum Kak Satria. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di madrasah tercinta kita. Sehat Kak Satria? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol panjang, kalau boleh tahu Kak Satria ini lulus tahun berapa? Saya lulus tahun 2021 angkatan 4 MI Citra Taman Siswa. 2021. Saya masih kelas 1 ya. Oke, kalau sekarang Kakak melanjutkan sekolah di mana? Saya sekarang alhamdulillah sekolah di MAN 1 Gresik, Timbungah. Oke, kita nostalgia dulu boleh ya Kak? Boleh. Oke. Boleh sekali. Minggu lalu kan madrasah kita ikut merayakan kemerdekaan dengan beberapa kegiatan lomba. Ada estafet bola, kereta balon, dan banyak. Kalau di eranya Kak Satria gimana lombanya? Mungkin saya dulu di sini masih di era-era zaman dahulu ya. Jadi lombanya sedikit sederhana. Mungkin beberapa estafet sama yang paling saya ingat dulu tarik tambang. Sederhana tapi bermakna ya. Iya. Iya. Tahun ini kan Kakak terpilih menjadi anggota paskibraka di kabupaten. Benar sekali. Wah, aku dengernya sangat bangga kan. Alhamdulillah. Bisa diceritakan nggak bagaimana proses seleksinya? Proses seleksi panjang sekali ya. Mulai dulu SMP dulu. Saya kan sering lihat di TV saat 17 Agustus. Sering lihat di TV di live Istana Kemerdekaan Indonesia. Ada baju-baju putih, saya penasaran. Itu kok bisa masuk situ, apa dipilih langsung dengan presidennya atau gimana, saya belum tahu. Tapi saya sudah pingin masuk situ. Akhirnya kelas 10 saya diajak sama senior saya diseleksi mulai dari tinggi badan dulu. Kan sekarang ada aturan baru yang dimana setiap satu sekolah hanya boleh mewajibkan mengeluarkan 4 anak. Jadinya di sekolah diseleksi dulu mulai dari tinggi badan, tes IQ sama wawasan kebangsaan. Dan juga kekuatan fisiknya juga dites. Lah di situ saya tes dengan teman-teman saya. Alhamdulillah 4 anak ini saya terpilih. Saya dan 3 teman saya. Lalu diajukan ke kabupaten, ke Pemda. Mulai dari tes wawasan kebangsaan, alhamdulillah saya lolos satu persatu. Tes IQ, lalu tes fisik di Kodim 0817 Gresik. Alhamdulillah saya lolos satu persatu dan akhirnya tanggal 21 Juli mungkin ya. Itu mulai pengumuman. Alhamdulillah saya terpilih menjadi paskibraka Kabupaten Gresik. Saya benar-benar bangga waktu itu ya. Terus saya juga cukup kasihan sih sama teman-teman saya yang tidak terpilih. Saya semangatin, nggak apa-apa, kan masih ada paskibraka kecamatan. Ya disitulah. Terima kasih sudah. Wah, jadi terinspirasi dari pengibaran bendera di ibu kota negara. Iya, benar sekali. Apa tuh putih-putih kan? Jadi pertanyaan selanjutnya, apa kesan atau pengalaman paling berharga selama jadi paskibra di tingkat kabupaten? Paskibra tingkat kabupaten banyak sekali pengalaman. Salah satunya adalah latihan. Yang mungkin untuk saya yang sedang di tingkat SMA ini, pendidikan militer mungkin cukup keras ya bagi saya. Tapi setelah sesi pengibaran, setelah selesai atau purna,
itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Karena teman-teman di Paskibraka bisa saja melebihi teman-teman sekelas kita. Gitu. Jadi keras sekali ya untuk seleksinya ini. Bisa dibilang begitu. Oke, jadi kan latihan Paskibraka ini kan identik dengan disiplin ya Kak? Betul. Apa tantangan terbesarnya waktu itu Kak Satria? Berhubung dengan disiplin, tantangan terbesarnya ini membagi waktu. Kebetulan saya juga kan di asrama, berada di asrama Man 1. Jadi untuk izin-izin keluar cukup susah lah. Jadinya kan latihan pukul 6, sedangkan saya tidur itu bisa saja kan terpengaruh dengan teman-teman asrama. Bisa saja saya tidur itu setengah 10. Harus bangun tahajud jam 3, terus jam 6 latihan sampai malam lagi. Jadi sehari-harinya begitu. Belum juga ditambah saya harus mengejar materi ataupun kegiatan-kegiatan asrama, belajar-belajar madrasah diniyah. Ya gitu. Sangat sulit sekali untuk ini. Oke, menurut kakak pribadi ya, sebagai seorang pelajar, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Untuk mengisi kemerdekaan, berhubung kita pelajar, kita harus menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Contohnya, ketika 17-an ada lomba-lomba, kita mengikuti itu agar jiwa nasionalisme kita tumbuh. Lalu yang kedua, karena saya alhamdulillah terpilih menjadi paskibra tingkat kabupaten, jadinya kita harus menumbuhkan rasa disiplin kita dan juga rasa tanggung jawab kita. Sekian. Oke, belum pertanyaan terakhir. Dengan pengalaman yang Kak Satria dapatkan, apa rencana Kak Satria ke depannya? Untuk kedepannya mungkin saya akan mencari pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bisa dibilang kuliah. Kalau niat saya ingin masuk ke ITS jurusan Teknik Pertambangan. Doakan diterima ya. Ya, amin amin. Amin. Untuk yang terakhir Kak Satria, Iya. apa saran yang bisa kakak sampaikan untuk kawan Citas yang juga punya mimpi menjadi anggota Paskibra? Jika ada kawan kita MI Citas ini mempunyai mimpi untuk Paskibraka, lebih baik kalian siapkan dari sekarang. Karena menjadi Paskibraka ini kesempatan sekali seumur hidup, tidak bisa mengulangi lagi. Kalau daftar angkatan-angkatan kan bisa diulang, tapi Paskibraka sekali gagal, udah gagal. Ya, sekian. Allah, terima kasih banyak Kak Satria sudah berbagi cerita dan pengalaman yang luar biasa. Saya yakin pengalaman Kak Satria ini sangat menginspirasi bagi kawan Citas. Amin. Terima kasih kepada kawan Citas. Saya Alif, mohon undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Citas menginspirasi melalui cerita dan pendidikan.